Film itu soal gagasan. Gagasan saja. Gagasanmu teruji, gagasanmu penting, urgent untuk dibicarakan, ya syuting. Bentuknya kan sesuai kayak kemampuanmu saat itu. Segitu aja. Tapi menurut kamu ini kenapa akhirnya kritik juga sulit di Indonesia kayak gitu nggak? Karena itu juga. Nah, apanya yang mau dikritik? Wong baru dia omongin, kamu tuh jangan gitu. Marahnya bertahun-tahun. Unfollow, blog semua langsung gitu. Diomongin pokoknya kok udah. kritik. Wih, ini ilmu yang lain lagi, marketing, kritik, ini ilmu yang lain lagi. Nah, udah beda lagi tuh. karena setiap orang ini punya power, punya uang, punya popularitas, maka dia bertingkah seperti Tuhan atau seperti kualik, sorry mas, kodong ah. Kebalik. Diselamatkan. Ya, rokok, brand rokok boleh masuk ya? Sutradara. Iya benar-benar. Nggak sesuai naskah ini. Paham nggak? Jadi ketika saya pertama syuting film istilahnya komersil. Industri. Aku tuh bingung, kursi jalan sendiri loh. Hah? Betul loh. Sekarang aku berdiri gini. Set. Kursi sutradaranya kan ngikut kemana aku pergi. Oh iya benar. Iya. Itu aku geleng-geleng. Dia ono industri film ki, kursi ono sing ngurusi. Iya. Itu takjub aku. Kursi jalan sendiri. Sementara di independen kan, gasar. Wah, dangkuti kan. Ini culture clash yang kerasa banget. Karena film panjang pertama aku sendiri sama teman-temanku. Yo sebisanya aja bikin gitu loh. Nah begitu sama Sanu diajak mencari lah kan yuk ngerasake toh. Oh ini toh mas. Oh gitu loh. Nah, secara katakanlah iklim atau secara ekosistem gitu. Tapi secara filmnya seperti tadi aku bilang. Film itu soal gagasan. Gagasan saja. Gagasanmu teruji, gagasanmu penting, urgent untuk dibicarakan, ya syuting. Bentuknya kan sesuai kayak kemampuanmu saat itu. Segitu aja. Mas, Taufik itu kenapa nggak jadi rilis, Mas? Wah, itu nggak bisa tak ceritain. Oke. Kirain bisa. Itu pertanyaanku dan teman-teman bertahun-tahun iya. Ya, oke, Mas. Tahun ini udah berapa? Ini udah mundur 5 tahun. Iya, 5 tahun. Jawaban sementaranya karena kamu sudah tanya terekam, itu kecelakaan sejarah. Oke. Tapi itu fix atau belum atau enggak, Mas? Fix enggak? Mungkin jawaban yang paling aman ya. Iya. Itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Baik. Oke. Kalau film-film lainnya? Yang Filmnya mungkin kayak yang paling berkesan mungkin gitu. Film yang paling berkesan semua filmku kan film pertama dan film terakhir. Tidak ada. Saya tuh mengukur film saya tuh ada berapa tuh sampai hari ini tuh saya bikin film sebagai sutradara. Mungkin dari film pendek itu mungkin 20-an lebih 20. ada. Termasuk yang Shelter. Sampai Pertiwi Menari dokumenter kemarin aku bikin. Setelah Sarah itu aku ada film Pertiwi Menari, ada The Book of Life, ada apa itu. Ukuran keberhasilan film saya itu cuma 1 orang. Kalau ada 1 orang yang menonton filmku, lalu pulang, berbagi kesan, baik ataupun buruk, suka ataupun tidak, berarti filmku berhasil. Karena ketika saya sebagai si pelempar batu di ruang gelap, itu mendapat feedback. Oke. Nah, saya tuh meletakkan diri saya tuh sebagai pembuat karya tuh, ini batu tak lempar ke ruangan yang gelap. Nah itu kan kamu nggak lihat nih depannya ada apa ya. Tuh tapi tuh batunya suaranya cetak, tuk. Nah, ada feedbacknya. Feedback itu 1 orang aja cukup. Karena sampai kemarin 2023 saya masih berasik masuk dengan pencarian gagasannya. Sampai seluas apa sih Mail bisa bikin film tuh? Aku tuh berasik masuk dengan diriku sendiri. Ada yang budgetnya 500.000, ada yang budgetnya 5M, ada yang 10, ada yang begini. Bagaimana caranya memperlakukan semua jenis film dan semua bentuk film, termasuk semua kekuatan film yang berbeda-beda dalam posisi yang sama terhormatnya gagasannya. Kamu ngomong apa? Itu yang kulakukan. Nah, gagasan ini ketika dilemparkan keluar oleh si penggagas, dia harus mendapat feedback as simple as that. Nah, ini yang kurang populer nek nunggu industri. Betul. Karena industri independen atau industri komersial, independen tuh harus masuk festival, harus award. Komersial tuh harus ini jutaan. Harus ini.
Relax bro, kita akan sampai mati bikin film. Iya. Terus emang nek kowe wis menang mbok terus tunjuk ngopo? Next-nya apa? Festival film antar planet. Maksudnya ini kan yang kalau jutaan penonton habis itu 10 juta, habis itu 20 juta. Nikmat nggak kamu membuatnya? Menemukankah kamu bagian dirimu yang terdalam? Menemukankah kamu satu hal baru yang selama ini ada di dalam dirimu dan kamu nggak tahu? Film buatku itu adalah rahasia-rahasia Dumbledore. Film buatku adalah pecahan-pecahan jiwa Voldemort. Itu pecahan-pecahan jiwaku. Jadi aku ketika ditaruh dalam kacamata yang sangat praksis ya, yang sangat praktis, ini ora cocok. Akunya sendiri nggak nyaman. Industri komersil, iya. Monggo lah, pokoknya aku Ismail Basbet, that's it. Take it or leave it. Ora gelem ora apa-apa, Gusti Allah sing ngatur rezeki dudu kowe. Sampai gitu aja. Karena ini satu pemahaman yang buat saya gini, anak-anak muda terutama seperti kalian itu jangan mau dibohongin sama popularitas dan uang. Karena popularitas dan uang itu menyiksa kalian. Menyiksa betul. Orang itu punya kecenderungan tertentu. Ya, ini ada bukunya. Punya kecenderungan tertentu selalu membandingkan bagian terburuknya dia dengan bagian terbaik orang lain. Itu yang bikin dia nggak bahagia. Uang nih, atau kamu nggak punya makan, atau dikasih sama Allah dari tempat Irham ini dikasih makan. Yeah. Kamu alhamdulillah. Besoknya kamu dikasih duit 50, bilang kurang. Lah gimana? Yang mana? Yang problem prioritasmu kali. Kamu beli makan di GoFood mulu. Ini seorang pemikir dan penulis di Indonesia pernah menulis dan cara ini yang aku ilhami gitu ya. Pram pernah ngomong bahwa hidup itu yang hebat-hebat itu tafsirnya. Hidup itu sendiri sebenarnya sangat sederhana. Yang hebat-hebat kan tafsirnya, gaya hidup ini apa-apa dan sebagainya. Dan bisnis paling besar dalam hidup ya itu bukan senjata, bukan film. Bisnis paling besar hari ini itu waktu luang. Waktu luangmu itu kan di-hijack oleh industri itu sekarang. Masuk toilet bawa handphone, bawa magazine. Waktu luangmu di-hijack. Ini ada aplikasi belajar seni yang seperti Duolingo. Pokoknya gimana cara dalam waktu singkat padat jelas semua ini produktivitas kan jadi toxic productivity. Emang ngalamun raleh kok. Iya. Padahal nikmat banget. Padahal nyekel udut ngene iki ndi kok ya. Nyekel iki ya, sekarang kita misalnya ngobrol udah terlalu banyak gitu ya. Terus kamu hirup ini loh. Enak tenan, Bu. Coba ambegono, ambegono. Enak banget toh. Benar-benar, Mas. Hidup tuh. Lah maksudku nek aku yang secara pribadi, secara prinsipil aku kayak gini. Terus kon ngomong nek wong sing wangun dan harus didengerin itu orang terkenal. Wong sing wangun dan kudu didengerin itu orang yang punya duit. Orang yang wangun yang harus didengerin itu adalah orang yang punya power. Saya nggak bisa percaya itu. Karena Islam yang diajarkan oleh orang tua saya tidak mengajarin itu. Orang yang harus didengerin adalah orang yang adil. Karena Islam itu kan prinsipnya selamat karena adil toh. Nah, orangnya adil, dengerin. Wis ngono wae. Kan gitu, berarti orang yang adil fair nih tak dengerin. Misalnya terus apa diajarin oleh ilmu pengetahuan, pemikiran filsafat modern apa ngomongin critical thinking. Orang yang berpikirnya kritis selalu bisa menempatkan dirinya dalam tengah situasi benar dan salah dan melihat dalam kacamata ilmu pengetahuan. Dia berpikirnya kan kritis. Ini tidak berseberangan dengan Islam sing umatan wasaton, umat yang berada di tengah. Nah kan nyambung, ilmu pengetahuan modern dengan Islam yang aku diajari masa kecil nyambung. Terus aku belajar film, loh, kok ono horor, ono ini ada independen, ada ini. Nggak bisa apa film aja. Iya benar-benar. Kan Islam Ali bin Abi Thalib pernah ngomong kalau kau bukan saudaraku dalam Islam, kamu adalah saudaraku dalam kemanusiaan. Keren. Terus kenapa ini maaf ya, ini kan didikan di zaman kecil yang jadi pegangan kan ya Bung, waktu aku merantau bandel aku, nakal. Tapi kan ajaran-ajaran ini aku teringat. Terus ketemu sekolah diajarin dengan ilmu modern apa critical thinking, jadi seorang intelektual publik itu harus kritis, harus apalagi di Jogja gudangnya pemikir-pemikir. Kan aku jadi wah ini nih punya dua bekal ya, satu yang dari agama, yang dari orang tua, satu yang dari pendidikanku di Jogja, dari sekolah, dari pergaulan dengan teman-temanku yang luar biasa pintar. Ini tak pegang terus aku ketemu film, ketemu musik, kenapa? Ini alatku ngomongin
banyak hal. Tapi di antara seluruh banyak hal itu tidak ada yang tidak melayani manusia. Manusia ini piye? Kowe piye? Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Sebenarnya tidak ya. Tak nyeruput sampai lali nyeruput. Ini kan kemudian pembuat film, seorang sastrawan, siapapun yang hidup dan menghidupi hidupnya, yo karyanya mesti apik lho. Wong referensinya dia itu hidup itu sendiri yo, bukan film lain, bukan pelukis lain. Oh iya, itu yang kadang lupa ya Mas. Berarti kamu selama berapa tahun Mas? 20 berarti ya? 20 tahun. Dari Ini musik itu berarti? kalau film kan 2025, besok 2025, 2005, 2025 official. Tapi aku masuk Jogja kan 20 tahun ini. Tapi itu plus musiknya? Plus musik. Oh, plus Dan musik. kalau sama musik ini aku udah 24 tahun dari tahun 2000. Nah kalau misalkan dengan selama itu, dengan kayak semua yang kamu bekalin, kamu dapat pelajaran sampai sekarang nih, emang kamu nggak tertarik dengan wadah lain loh, selain seni gitu? Atau emang ini terbaik untuk kamu, untuk mewadahi semua yang kamu pelajari? Ini bukan soal tertarik nggak tertarik. Tuhan itu memberi berkat pada tiap manusia itu sendiri-sendiri. Ya berkat saya ini dan sudah saya terima ini sebagai jalan hidup saya. Inilah jalan salib saya. Ya tak panggul salib aku. Tapi apakah saya orang film? Apakah saya orang musik? Apakah saya orang buku? Karena saya menulis cerita juga. Apakah saya orang seniman? Apakah saya seorang pebisnis? Kayaknya pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab. Atau karena saya semuanya. Iya, karena adalah Ismail Basbet itu. Itu kenapa nama saya Ismail Basbet sudah. Penjelasan terusnya nih ya. Kamu ya aku enggak punya pilihan. Emang aku bisa jadi kamu. What else I can do other than being myself? Aku nggak bisa jadi siapapun selain diriku sendiri. Jadi siapa aku selain aku? Nggak bisa. Ya aku harus nyaman. Maka ukuran-ukuran keberhasilanku satu ya sekarang manusiawi. Aku berhubungan sama dia ini kamu ngerasa manusiawi nggak? Tak perlakukan sebagai manusia nggak? Nih manusiawi. Ini pegangan nih buat aku. Yang temuan pasca pandemi. Nanti 10 hal yang sebelum pandeminya tak omongin. Jadi peganganku. Ini pasca pandemi aku nemu ini. Yang aku perjalanan. Manusiawi. Artinya kamu sama aku, Iblis sama aku sama-sama punya perasaan, sama-sama punya pikiran. Maka dalam berdialog, dalam ngobrol harus ada ukuran-ukuran. Paham bahwa kemerdekaan kita terbatas pada kemerdekaan orang lain. Manusiawi. 2, aman dan nyaman. Aman tuh soal kamu jarak segini aman enggak? Kamu ngerasa obrolan ini aman enggak untukmu? Ya, kamu akan di lingkungan ini kamu ngerasa aman enggak? Kamu merasa terancam kah? Apakah? Karena ada apa? Ada power. Aku kan si orang terkenal, si senior, si apa. Ini tanpa sengaja nindih kamu enggak? Ngihip enggak? Ini kan harus diukur. Terus nyaman. Nyaman itu soal kamu. Apakah ketika mendengarkan obrolanku ini kamu ngerasa terganggu atau apa? Kenyamananmu secara pribadi. Kan nyaman itu kan baju enggak pliket nyaman tuh kadang gitu loh. Kenyamanan tuh begitu. Nah, kemudian untuk apa 3 hal ini? 3 hal ini dipakai untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Ini 6 hal ya. Kemudian gimana? Bagaimana kamu berhubungan dengan sosial? Kalau ini 6 kan dengan dirimu sendiri dan sosial. Nah, ini dengan sosial, kamu pasti ada resikonya dong. Resikonya apa? Yang bohong jangan diconangi. Sing ngapusi aja diconangi. Kan diantara semua orang ini pasti ada yang bohong. Yang bohong jangan diketahuan. Ya kalau dia bohong, kamu tahu ya udah diem aja. Kamu tinggal ngambil jarak aja. Kenapa mana ada maling ngaku itu nggak ada. Kamu harus gebuki dia untuk ngaku. Nah, betulkah kamu punya waktu dan energinya untuk gebuki temenmu? Ya udah kalau dia cukup tahu aja Mas ya. Cukup tahu, kasih batas, geser. Orang yang pergi, ojo digondeli. Sing lunga ojo digondeli. Gondeli itu apa guys? Jangan ditarik. Dia udah pamit, sorry ya aku nggak bisa lagi sama kamu. Dalam bentuk apapun, oke, fine, go. Aku sakit hati sih, aku nggak terima sih. Tapi ya sudah itu hidupmu, silahkan dijalani. Dengan segala resikonya aku hadapi hidupku sendiri. Tapi kalau nggak apa-apa kan Mas, kalau dulu nggak apa-apa. Itu kan after effect, tapi aja digondali. Yang ke-9 nih ya, yang paham nggak perlu dijelaskan. Yang perlu kamu jelasin itu orang yang nggak paham. Karena yang paham nggak perlu dijelaskan. Ada satu topik-topik tertentu yang kamu lihat-lihatan nih, kamu ngerti, aku ngerti bisa. Oh iya benar. Oke. Tapi kita nggak perlu bahas. Ada situasi-situasi hidup kayak gitu. Nah setelah 9-nya kamu lakukan ya pasrah lah, yang nomor 10. Pasrah itu. Pasrah ditaruh semuanya. Ya pasrah, sudah. marang Gusti. Pada akhirnya besok ataupun lusa atau 1 detik atau 1 jam kemudian kita semua akan mati. Semua ini akan ditinggalkan.
Dan kita nggak tahu apakah ini nanti akan berguna untuk kita atau enggak di akhirat. Tapi aku percaya kepasrahan ini tak letakkan sebagai satu kondisi sing Allah, aku sudah kasih semua yang aku mampu. Sekarang terserah dengan arepe. Aku ngetut ke jalan barunya gimana. Nah ini pasca pandemi itu aku menemukan 10 hal. Nah 10 hal lain yang aku pegang sebelumnya adalah bekerja melalui mimpi, ilmu, pengalaman, karya, skill. Setiap pribadi harus punya 5 ini. Supaya dia bisa membangun 5 yang lain. Nama baik, ya, nama baik, partner itu bisa pacar, bisa istri, bisa sahabat, bisa apapun partner. Atau institusi itu bisa tempat beribadahnya. Misalnya kayak ini fiksi nema, apa itu ada tempat untuk sujudnya. Aku partneran sama kamu apa nih bentuknya? Gawe rental yo, nah, ada tempat sujudnya. Itu loh fiksi, ya kan? Apa fiksi nema gitu kan? Terus yang ke-5 itu network. Network itu bagian seperti ini, kita bertemu, kenalan, ngobrol untuk, ayo Mas ngobrol gitu ya. Ini network gitu kan. Yang ke-5 itu uang. Uang itu tertaruh belakang sendiri. Oh. Mas Kipli mau catat tadi? Sudah. Tadi udah gini-gini soalnya. Rekam ya. Udah gini-gini soalnya. Oh, rekam ya, benar. Ini 10 hal yang aku pegang sepanjang aku merantau mengejar mimpiku sampai hari ini. Pandemi itu sama direvisi karo Gusti Allah. Aku ditunjukin 10 hal yang lain ini. Oke. Tapi 10 hal ini masih sah? Masih sah, masih tak lakukan. Tapi ada hal yang lebih besar daripada ini. Ini kan sangat ngejar mimpi banget. Iya, betul. Yang 10 pertama itu kan wah ngejar mimpiku, aku mau ke dunia. Duniawi ini. Nah, yang ini nih pandemi ternyata banyak kejadian gitu. Aku jadi banyak merenung, aku begini. Jadi aku lihat 10 hal ini. Spiritualisme. Nah mungkin spiritualis bisa, agamis bisa, apapun aja. Tapi yang jelas aku Ismail Basbet lah. Labelnya monggo disesuaikan masing-masing orangnya gimana. Aku manut ya. Gitu jadinya panjang ya Bung. Tapi aku betul-betul minta maaf. Tidak bermaksud menghindari obrolan-obrolan soal film, tapi yang ngomongin film itu udah banyak. Betul, iya ini harus berbeda lah. Kalau mau ngomongin film di podcast lain ya. Yang sudah. Yang secara prinsipil mengikat kita semua pasca pandemi adalah kita semua adalah penyintas. Penyintas apa tuh Mas? Survivor kan dari pandemi. Maka seharusnya bagian dari ini yang kita duluin. Kind, honest, responsible to each other. Menurutku penting itu.